Dari waktu ke waktu, ruas demi ruas jalan tol terus memanjang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan Badan Usaha Jalan Tol tidak berhenti mempercepat pembangunan jalan tol di berbagai daerah. Tujuannya adalah meningkatkan konektivitas antar daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Adapun target pencapaian pembangunan jalan tol periode tahun 2020 hingga 2024 adalah sepanjang 1.450 km. Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun diarahkan untuk mendukung pencapaian tersebut. Pada akhir tahun 2024 dicanangkan target sekitar 3.500 km jalan tol telah beroperasi di Indonesia. Dari target penyelesaian jalan tol sepanjang 1.010 km pada kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2024, sebagian berada di Pulau Sumatera. Jaringan jalan tol Trans Sumatera tersebut panjang keseluruhannya mencapai 3.042 km yang menjulur dari Banda Aceh hingga ke Bakauheni, Provinsi Lampung. Lintasan tersebut disebut koridor utama atau jalur backbone. Jalur backbone tersebut akan melintasi Banda Aceh, kemudian Medan di Sumatera Utara, Dumai, Pekanbaru, Jambi, Palembang, hingga berujung ke pelabuhan penyeberangan Bakauheni di Provinsi Lampung. Selain jalan yang membujur, ada pula 3 ruas yang melintang yang disebut dengan sirip atau koridor pendukung. Sirip pertama melintasi kota Sibolga hingga ke dataran tinggi Danau Toba, kemudian turun ke kota Pematang Siantar dan menembus tol backbone di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Lalu kemudian sirip kedua dari Padang ke arah Pekanbaru melewati Bukit Tinggi, kemudian Payakumbuh, Pangkalan, dan Bangkinang. Sementara sirip ketiga dari kota Bengkulu ke arah Palembang. Hingga akhir tahun 2021 dari 24 ruas jalan tol Trans Sumatera yang telah selesai dikerjakan dan mulai dioperasikan ada 10 ruas dengan panjang 648 km. Semuanya disebut tahap 1. Ruas-ruas lain yang sedang dikerjakan dan ditargetkan rampung paling lambat tahun 2024 dimasukkan ke dalam kategori tahap 2 yang terdiri dari beberapa ruas yang saling terpisah dengan panjang 553 km. Sedangkan untuk tahap 3 diantaranya adalah ruas jalan tol Dumai hingga Kisaran dan sejumlah ruas antara kota Sigli hingga ke Langsa, dan untuk tahap 4 adalah ruas-ruas pada koridor pendukung yang pembangunannya belum dimulai. Untuk ruas-ruas jalan tol yang telah dibangun pada koridor backbone jalan tol Trans Sumatera belum bisa sepenuhnya saling terkoneksi. Diketahui ada masalah biaya dan masalah waktu. Ya, dalam kalkulasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperlukan tambahan biaya mencapai 572 triliun rupiah untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Anggaran sebesar itu tidak mungkin tersedia hingga tahun 2024. Seandainya pun ada, waktunya sudah tidak memungkinkan. Dengan begitu maka tahap 3 dan tahap 4 jalan tol Trans Sumatera harus diselesaikan setelah tahun 2024. Jika pembangunan jalan tol Betung Jambi telah selesai dilakukan hingga tahun 2024, maka backbone jalan tol Trans Sumatera baru bisa menjangkau jalur antara Bakauheni hingga Provinsi Jambi sejauh 632 km. Sementara itu untuk segmen Jambi hingga ke Rengat Provinsi Riau sejauh 190 km masih ada harapan untuk bisa diselesaikan pada tahun 2024. Untuk koridor pendukung atau sirip hampir semuanya digeser ke tahap 4 kecuali yang sudah dimulai pengerjaan konstruksinya. Jalur tol Sibolga Tebing Tinggi sejauh 210 km diketahui baru akan selesai pada ruas Tebing Tinggi Pematang Siantar sepanjang 58 km. Sementara itu pada koridor sirip Padang Pekanbaru yang sudah selesai dibangun dan akan segera operasional adalah segmen Pekanbaru Bangkinang. Sementara itu ruas jalan tol Padang Sicincin dan Bangkinang Pangkalan Batas Riau masih digarap. Adapun untuk ruas Sicincin, Bukit Tinggi Payakumbuh hingga Pangkalan Batas Riau kemungkinan akan digarap setelah tahun 2024.
Untuk koridor Sirip Bengkulu Palembang tidak lebih beruntung. Dengan rencana koridor sepanjang 350 km, baru 2 seksi yang sudah dikerjakan dan selesai, yakni ruas jalan tol Bengkulu Taba Penanjung dan Palembang Indralaya. Pembangunan infrastruktur perlu dilakukan untuk membangkitkan perekonomian rakyat. Akan tetapi pembangunan infrastruktur juga perlu waktu yang panjang, anggaran yang besar, serta kebijakan politik yang konsisten dan berkesinambungan.